saya Bagas Satrio Wicaksono, saya biasa dipanggil Agas. Dan saya alhamdulillah keterima di Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya lewat jalur SNMPTN. Di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya gimana saya bisa dapat SNMPTN itu. Nah, jadi dulu saya kelas 1 adalah orang yang termasuk kurang mendapatkan nilai yang bagus, bahkan tergolong nggak bagus karena mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan pramuka waktu itu, dan latihannya itu membutuhkan dispensasi yang lama. Jadi saya terbengkalai untuk belajarnya, dan kemudian guru-guru juga pasti banyak yang tidak suka kan dengan anak-anak yang sering dispensasi gitu. Jadi di semester 1-2 saya ini merasa kayak saya nggak mungkin bisa dapat SNMPTN gitu. Dan memang saya itu keinginan utamanya adalah di kedinasan awalnya. Saya pengen nyoba ke akademi militer waktu itu. Dari kelas 1 saya udah mempersiapkan semuanya, dari mulai lari, renang, sit up, pull up, psikotes dan lainnya. Dan itu saya lakukan sampai kelas 3. Dan saya benar-benar memang tidak ada tendensi untuk saya ingin masuk lewat jalur SNMPTN, itu sama sekali nggak ada. Semester 1 dan semester 2 saya itu bersama salah satu teman saya sering sekali nyumput di bawah meja karena udah nggak mau dengar gitu loh diumumkan ranking paralel. Dan ya saya tahu pasti ranking paralel saya rendah, dan benar waktu itu saya semester 1-2 itu tidak lolos untuk ranking paralel kuota SNMPTN 40%. Dan kemudian saya sama sekali tidak peduli dengan SNMPTN. Saya fokus dengan bagaimana caranya saya bisa lolos kedinasan. Saya berlatih keras setiap minggu, saya latihan renang, saya lari setiap sore, dan ikut beberapa klub kalistenik. Dan kemudian saat kelas 2 dan kelas 3 saya memutuskan untuk berkontribusi sedikit saja di pramuka. Dan waktu itu kebetulan saya menjadi pemimpin upacara untuk kelas 1 dan kelas 2-nya. Dan alhamdulillah kelas 3 karena pandemi COVID-19 ini memudahkan saya juga untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Karena untuk daring sendiri menurut saya jadi pembelajaran itu lebih sederhana dan lebih mudah gitu. Jadi di daring ini saya malah mendapatkan nilai yang baik. Dan kemudian saat diumumkan ranking paralel, saya dinyatakan masuk. Saya tidak bisa ikut akademi militer karena mata saya minus 1,25, dan orang tua saya tidak menyetujui saya untuk masuk ke akademi militer dengan alasan tertentu, karena takut anaknya kenapa-napa dan lain hal. Tapi saat itu saya tetap berpegang teguh bahwa suatu saat saya akan bisa gitu mewujudkan impian saya gitu. Karena papa saya sendiri itu sangat berpatokan kepada kakak saya. Kakak saya lulus di SBMPTN di Fakultas FTTM ITB, dan menurut papa saya kakak saya itu adalah titik standar dari anak-anaknya gitu untuk ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan ketika saya kelas 2 SMA waktu itu, saya ditantang oleh papa saya
papa saya sebelumnya tidak pernah sama sekali memberikan komplimen apapun di kegiatan apapun atau di penghargaan apapun yang pernah saya raih. Baik itu di SD, SMP, SMA pun itu tidak akan memberi komplimen kecuali kamu bisa masuk ke perguruan tinggi 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu perkataan papa saya yang sangat saya pegang dan saya jadikan itu sebagai motivasi saya untuk saya membuktikan gitu. Walaupun saya sendiri sadar saya bukan orang yang jenius seperti kakak saya hanya orang biasa. Saya belajar hanya semampu saya dan saya melakukan hal-hal yang memang saya sukai. Dan kembali lagi kepada senam PTN yang saya dapatkan, saya dapat kuota 40% tersebut dan saya urutan ke 70 dari 83. Dan waktu itu teman-teman saya, karena di senam PTN tahun 2021 ini pilihan 2-nya harus di daerah jika berbeda dengan kampus yang pilihan pertama. Tapi kalau misalnya kampusnya sama, misal ITB dan ITB itu boleh, atau ITS dengan ITS, atau UGM dengan UGM itu boleh, asalkan sama universitasnya. Tapi kalau universitasnya beda, pilihan 2-nya harus di daerah kita sendiri gitu. Dan kemudian saya tidak memilih pilihan kedua, saya hanya memilih pilihan pertama saja di TS Teknik Kelautan. Dan di atas saya itu rata-rata memilihnya itu pilihan pertama banyak ke luar daerah seperti ITB, UI yang memang dikategorikan itu berat untuk dimasuki. Jadi nilai saya itu rata-ratanya 85,63 dan itu kategori kecil ya, termasuk kategori kecil karena saya drop di semester 1 dan semester 2. Dan di atas saya itu tidak ada sama sekali yang memilih TS. Dan yang ditekankan di senam PTN itu setahu saya adalah alumni. Nah, alumni saya ada yang masuk ke jalur, memang jalur mandiri tapi di prodi yang saya masuki yaitu Teknik Kelautan. Dan kemudian ada yang masuk senam PTN di Teknik Fisika ITS, dan ada yang SBM di PWK. Nah, itu menjadi patokan saya bahwa peluang saya masih ada harapan. Masih ada harapan untuk saya masuk karena di atas saya sudah tidak ada yang memilih jurusan tersebut. Dan kemudian ketika lihat alumni pun saya ada gitu, dan sekolah saya termasuk kategori sekolah 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Itu bisa dicek di LTMPT ya, itu ada 1000 sekolah. Nah, jika masuk dalam top 1000 sekolah tersebut, itu presentase untuk masuk ke jalur senam PTN itu lebih tinggi, dan kemudian didukung lagi oleh alumni, dan kemudian nilai itu tetap penting. Tapi yang lebih ditekankan adalah peringkat ya untuk tahun-tahun 2020-2021 ini. Dan saya juga melampirkan sertifikat di bidang seni provinsi paduan suara, dan itu beregu. Saya masukkan itu. Bagaimana sih cara kalian untuk mempersiapkan di jalur senam PTN ini? Biasanya dikasih data yang di situ tertera peringkat dan apa jurusan dan universitas yang mereka pilih, dan saya anjurkan kepada kalian semua untuk mengisi itu terakhir. Jadi kita bisa memantau teman-teman kita milih yang mana gitu. Jadi saya jujur tanpa diskusi dengan guru BK,
dengan cara saya sendiri, dengan strategi saya sendiri, banyak-banyak tanya ke alumni, cari informasi ke Google, ke YouTube, dan cari seperti nilai rata-rata rapor untuk prodi yang kamu ingin, untuk universitas yang kamu ingin. Dan ya semoga itu membantu Anda untuk bisa menyusun strategi Anda gitu loh, untuk masuk ke jalur SNMPTN ini gitu. Dan untuk teman-temanku yang masih berjuang di jalur SBMPTN dan Mandiri, saya harap kalian tetap semangat, karena saya juga adalah orang yang dulunya diremehkan. Bahkan saya dulu dibilang, Agus itu cuma bisa teriak-teriak aja, gak akan mampu untuk bisa menyaingi kakaknya, karena kakak saya sekolahnya sama dengan saya, satu sekolah dengan saya, cuman memang bedanya agak sedikit jauh, yaitu 7 tahun, dan memang dalam segi kepintaran pun jauh. Jadi di situ adalah motivasi saya untuk memberikan pembuktian untuk mereka yang merendahkan, tapi jadikan itu semua motivasi. Jangan pernah insecure dengan diri sendiri, karena menurut saya gak ada gunanya. Jika kalian tidak mau berjalan, ya kalian tidak akan berjalan. Jika kalian tidak berjalan, kalian tidak bisa menggapai apa yang kalian inginkan gitu. Jadi tetap berjuang dengan kemampuan yang Anda miliki, dan tentunya dengan bantuan Tuhan. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk ke jalur SNMPTN, atau ini salah satu menjadi acuan bahwa saya aja orang yang dianggap remeh dan saya bukan apa-apa, saya bisa untuk menggapai apa yang saya inginkan. Apalagi kalian, orang yang memang benar-benar mau berjuang, orang yang benar-benar berani untuk mengambil sebuah keputusan, orang yang terus optimis dengan apa yang kamu jalani saat ini. Semoga kalian semua lulus di tempat yang benar-benar kalian inginkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau saran untuk konten-konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-temanku. Tetap semangat, dan saya yakin kalian pasti bisa. Ciao.